Saya sebenarnya sulit ya untuk berkomentar ya. Selama ini kan Sudirman ini kan dianggap sebagai saksi mahkota bagi kepolisian tahun 2016 yang lalu. Karena infonya selalu digaungkan bahwa Sudirman sudah mengakui perbuatannya. Sudirman mengakui ikut membunuh, Sudirman mengakui ikut mengeroyok, Sudirman ikut memperkosa. Itu yang beredar selama ini. Dan hari ini di dalam persidangan PK, semua itu ya karena keterbatasan Sudirman, kami tidak memperlakukan pertanyaan atau cara kami memberikan pertanyaan itu tidak kami samakan seperti kepada 6 pemohon PK yang lain. Oleh karena ya kita lihat Sudirman ini memiliki keterbatasan ya, keterbatasan secara fisiknya dan juga keterbatasan secara mental. Kita lihat ya, mental yang dimaksud di sini bukan ada kelainan mental atau keterbelakangan mental, tapi bahwa Sudirman ini ternyata harus pelan kita memberikan pertanyaan, harus jelas, clear, baru dia bisa menjawab itu secara jelas. Jadi kami cukup bangga ya, dan kami rasa sebagai penasihat hukum tugas kami sudah maksimal. Kami meyakinkan di depan majelis terkait dengan peristiwa yang ada. Sudirman mengatakan tidak tahu mengetahuinya, tidak tahu menahu ya. Ada pembunuhan, timpuk-timpukan batu, kejar-kejaran. Dia tidak tahu ada peristiwa itu karena tanggal 27 Agustus 2016 Sudirman itu rupanya ada di tetangganya. Ada yang menyaksikan, nanti kita akan hadirkan tetangganya itu yang menyaksikan. Itu yang pertama. Poin kedua adalah dia menyatakan BAP tahun 2016 yang lalu yang dibuat di hadapan penyidik dan juga dia ditanya di konfirm itu di persidangan tahun 2016 dan 2017. Hari ini kami konfirmasi lagi, kami pertegas lagi, dia menyatakan itu adalah bohong karena di bawah tekanan, dan dia menyatakan bahwa semua itu tidak benar dan peristiwa itu tidak pernah dia lihat, peristiwa pembunuhan itu ya, perkosaan, pengeroyokan itu tidak pernah dia lihat, tidak pernah dialami. Kami tanya apakah yang lain juga demikian, dia lihat nggak Hadi, yang CS, dia nyatakan tidak. Nah, konfirmasi yang ketiga yang kita dapatkan dari persidangan Sudirman hari ini adalah ternyata ada 4 nama yang tidak dia kenal. Ada Andi, ada Hadi, kemudian ada Dani, ada Peggy, Perong, dan juga ada Rivaldi. Itu 4 nama itu dia tidak kenal. Dan yang kelima kami konfirm adalah bahwa yang dituduhkan pembunuhan berencana itu dimulai dari SMS Dani kepada Sudirman lalu disebarkan melalui Saka Tatal dan rekan-rekannya pada tanggal 17 Agustus 2016 itu adalah juga bohong. Oleh karena satu, terkonfirm dia tidak mengenal Dani. Dia juga mengatakan Dani itu dia tidak pernah dengar sama sekali. Tadi dia sampaikan ya. Jadi itu fiktif, dan tadi Bu Hakim mengkonfirmasi apakah ada SMS tanggal 17 Agustus kepada Sudirman tentang ajakan untuk melakukan pengeroyokan, pembunuhan yang lain. Sudah dijawab tidak ada. Handphonenya pun dalam penguasaan penyidik, yang selama ini kami sampaikan bahwa di dalam bukti yang dihadirkan oleh penyidik di dalam persidangan tahun 2016 lalu terhadap Sudirman itu tidak pernah dihadirkan. Di mana bukti SMS-nya, apa kata-katanya dari Dani, nomor Dani berapa nomornya, itu tidak pernah dihadirkan. Dan memang kalau nomornya fiktif mau dihadirkan apa? Terkait barang bukti, kami tadi sudah confirm ya, terhadap bambu, ternyata bambu itu dipotong baru digergaji tanggal 31 Agustus 2016, kan hebat. Dugaan pembunuhan adalah tanggal 27 Agustus 2016. Barang bukti berupa bambu itu yang dikatakan menusuk memukul korban itu baru digergaji tanggal 31 Agustus 2016. Begitupun batu ya ternyata atas ditunjuk oleh penyidik dan diambil juga oleh penyidik, dan itu bukan disita dari Sudirman. Tadi Pak Ian juga mengkonfirmasi tentang botol, tentang alat bukti lain, itu ternyata bukan dari Sudirman. Kalau dalam berita acaranya disita dari Sudirman, tadi sudah terkonfirm itu bukan. Itu sih yang penting ya. Yang kemudian yang paling penting lagi selama ini seperti yang tadi saya sampaikan Mbak Rati ya, bahwa ada dugaan bahwa Sudirman ada latar belakang mental yang kurang yang selama ini kita
dengung-dengungkan sekali lagi itu tidak betul ya. Kami masyarakat bisa lihat itu sendiri. Kan kami kemarin karena belum bertemu dengan Sudirman, setelah bertemu ya kami koreksi, kami katakan itu tidak betul. Memang ada kelambatan dia dalam berpikir, ada kelambatan dia dalam mental. Ini nggak bisa ditekan karena begitu tekan sedikit dia gemper. Kalau dalam bahasa Sundanya gemper itu ya ada apa namanya ciut ya. Lalu dia mengatakan yang tidak. Yang lain tadi dia tunjukkan ada banyak luka bekas penganiayaan tahun 2016 ya. Ya, dia tunjukkan ada luka di punggung, luka di di badan, ya tangan dan juga di kepala dan juga di leher bekas sudutan rokok. Tadi kami perlihatkan dan memang kami masih lihat itu bekasnya masih ada. Ya, kami tidak korek ya kepada apa yang terjadi ketika peristiwa Peggy. Kami anggap ya sudahlah. Kami hanya penting bahwa kita bukan mau cari pembenaran, tapi kita mau cari kebenaran. Ya, menurut saya tahun 2016 yang lalu yang kami korek kami anggap sudah cukup buat kami. Ya, kami tidak mau tarik sampai kepada tahun 2024 yang kemarin terjadi. Itu aja. Terima kasih.